Punya budget cuma 1 jutaan, tapi pengen handphone yang masih layak dipakai di tahun 2026. Buat chatting, nonton, sosmed, bahkan gaming ringan? Tenang, di video ini gue bakal bahas 6 handphone 1 jutaan terbaik untuk tahun 2026 yang masih worth it, performanya gak bikin emosi, dan pastinya paling masuk akal buat dibeli sekarang. Mulai dari yang baterainya awet, layar gede, sampai yang performanya paling kenceng di kelas harga 1 jutaan. Jadi pastiin kalian nonton video ini sampai habis, karena handphone nomor terakhir bisa jadi yang paling value buat kebutuhan kalian. Yuk langsung kita mulai. Ponsel ini hadir sebagai penerus Redmi 14C dengan membawa peningkatan pada baterai, layar, dan performa. Redmi 15C dibekali baterai besar 6000 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 2 hari penggunaan normal. Baterai ini didukung pengisian cepat 33 watt, sehingga lebih efisien dibanding generasi sebelumnya. Dari sisi layar, Redmi 15C mengusung panel IPS LCD 6,9 inci dengan resolusi HD+, 720 x 1600 pixel. Layar ini mendukung refresh rate 120 Hz. Untuk performa, Xiaomi mempercayakan chipset pada MediaTek Helio G81 Ultra. Dipadukan dengan RAM hingga 8 GB serta penyimpanan internal maksimal 256 GB. Ponsel ini juga menjalankan HyperOS berbasis Android 15. Pada sektor kamera, Redmi 15C hadir dengan kamera utama 50 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel di bagian belakang. Sementara kamera depan beresolusi 8 megapiksel, ditempatkan dalam notch berbentuk water drop. Ponsel yang menyasar segmen entry level ini hadir dengan membawa fitur unggulan berupa kapasitas baterai yang besar. Oppo A6X membawa baterai 6500 mAh. Selain kapasitas baterai yang besar, Oppo juga mengklaim bahwa daya tahan baterai pada ponsel ini akan tetap terjaga di atas 80% meski telah melewati hingga 1800 kali siklus pengisian daya. Selain dari segi kapasitas baterai yang lebih besar, ponsel ini sudah mendukung 45 watt Super VOC Plus Charge, sehingga proses pengisian daya bisa berlangsung cepat dan efisien. Ponsel ini juga ditenagai chipset Snapdragon 685, dipadukan dengan beberapa pilihan RAM dan storage, mulai dari 4/64 GB hingga 6/256 GB. Pada aspek fotografi, Oppo A6X hadir dengan kamera belakang wide angle 13 megapiksel dan kamera depan atau selfie 5 megapiksel. Kedua kamera ini kompak mendukung perekaman video hingga 1080 piksel pada 30 fps. Soal tampilan, smartphone ini mengusung layar LCD berukuran 6,75 inci, resolusi HD+, refresh rate 120 Hz Ultra Bright Display yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman visual lebih mulus saat scrolling media sosial, menonton video, maupun bermain game. Realme C71 di Indonesia memiliki spesifikasi yang persis dengan yang dijual di Vietnam. Smartphone ini mengunggulkan aspek baterai dengan kapasitas 6300 mAh. Baterai ponsel ini juga mendukung teknologi pengisian ulang cepat atau fast charging 45 watt. Menurut Realme, dukungan ini bisa mengisi baterai Realme C71 sampai 50% hanya dalam pengecasan 43 menit. Realme C71 hadir dengan layar LCD berukuran 6,67 inci dengan resolusi HD+, 720 x 1640 pixel, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan hingga 725 nits. Smartphone ini ditenagai oleh chipset Unisoc T7250. Chip ini dipadukan dengan 3 opsi RAM, yaitu 4GB, 6GB, dan 8GB.
hanya ada satu opsi penyimpanan internal atau storage, yaitu 128 GB. Pada aspek kamera, Realme C71 dibekali kamera utama beresolusi 50 megapiksel. Kamera ini dilengkapi dengan fitur berbasis kecerdasan buatan atau AI, seperti mode night dan berbagai filter menarik. Ponsel ini juga dilengkapi kamera depan 5 megapiksel untuk swap foto dan video call. Realme C71 menjalankan sistem operasi atau OS Android 15. Sistem operasi ini dipoles dengan tampilan antarmuka user interface atau UI buatan Realme, yakni Realme UI. Itel S25 adalah smartphone kelas menengah terjangkau yang menonjol dengan layar AMOLED 120Hz melengkung, desain tipis, performa Unisoc T620 yang mumpuni untuk harganya, kamera 50 megapiksel, dan fitur premium seperti NFC, IR Blaster atau remote, serta IP rating IP54 atau IP64 untuk ketahanan percikan air. Menjadikannya paket lengkap dengan fitur modern dengan harga sekitar 1 jutaan. Layar 6,78 inci 3D Curved AMOLED 120Hz, resolusi Full HD+, kecerahan tinggi hingga 1800 nits, perlindungan Gorilla Glass 7i, dan in-display fingerprint. Untuk performanya menggunakan chipset Unisoc T620, RAM 8GB, dan pilihan penyimpanan 128GB per 256GB, UFS 2.2. Kamera utama 50 megapiksel dengan kamera makro, kamera depan 32 megapiksel, dilengkapi RGB ring light, dan perekaman video 2K. Baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 18 watt dan fitur bypass charging untuk bermain game lebih awet. Untuk fitur tambahan yaitu ada NFC, IP54 atau IP64, tahan debu dan percikan air, IR Blaster, remote universal, jack audio 3,5 mm, dan slot micro SD. Ponsel yang masuk dalam segmen entry level ini membawa sejumlah keunggulan, salah satunya yaitu kehadiran asisten kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI di perangkat. Infinix mengklaim fitur AI yang disebut One Tap Infinix AI pada smartphone ini mampu membawa lebih banyak pengalaman untuk mendukung skenario penggunaan harian. Infinix Hot 60i hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,7 inci, resolusi HD+, tingkat kecerahan puncak 700 nits, serta kecepatan refresh 120 Hz. Secara desain, ponsel ini tampil ramping dengan dimensi ketebalan 7,7 mm. Pada aspek kamera, Infinix Hot 60i dibekali kamera utama 50 megapiksel. Kamera ini dilengkapi fitur-fitur seperti vlog mode, super night, dan dual video. Sedangkan di depan, kamera selfie-nya membawa resolusi 8 megapiksel. Kamera ini ditemani dengan satu lampu flash yang memungkinkan pengguna melakukan swap foto dalam kondisi cahaya terang. Dari sisi performa, Infinix Hot 60i ditenagai chipset MediaTek Helio G81 Ultimate. Chipset ini dipadukan dengan RAM 6GB atau 8GB dan penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Adapun kapasitas RAM masih dapat diperluas hingga total 12GB atau 16GB menggunakan fitur Extended RAM. Selain itu, penyimpanan eksternalnya juga bisa ditambah hingga 1TB. Menyoal daya, Infinix Hot 60i ditunjang dengan baterai berkapasitas 5160 mAh. Baterai ini mendukung pengisian fast charge berdaya 45 watt. Ponsel seharga 1 jutaan ini menggunakan layar dengan refresh rate cukup tinggi, yakni 90 Hz. Biasanya smartphone di rentang harga tersebut memiliki refresh rate standar 60 Hz.
Dengan refresh rate tinggi, pengalaman scrolling layar lebih mulus. Selain itu, ponsel ini juga dibekali baterai berkapasitas besar, yakni 5000 mAh. Samsung Galaxy A07 mengusung layar Infinity U berukuran 6,7 inci dengan resolusi HD+ dan refresh rate 90 Hz. Pada aspek fotografi, ponsel ini dibekali kamera belakang ganda yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dan kamera sekunder 2 megapiksel. Dua kamera ini ditempatkan dalam sebuah modul berbentuk pil di bagian punggung ponsel. Sementara di depan, kamera selfie-nya hadir dengan resolusi 8 megapiksel. Samsung meletakkan kamera ini dalam modul water drop atau poni di bagian tengah atas layar ponsel. Dari segi dapur pacu, Galaxy A07 ditenagai chipset Helio G99 yang dipasangkan dengan 4 opsi RAM dan penyimpanan atau storage, meliputi 4/64 GB, 4/128 GB, 6/128 GB, dan 8/256 GB. Kapasitas penyimpanan tersebut masih bisa diperluas lagi hingga total 2 TB dengan menggunakan slot kartu microSD di perangkat. Beralih ke daya, Galaxy A07 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Baterai ini mendukung pengisian super fast charging berdaya 25 Watt. Nah, itu dia 6 rekomendasi handphone 1 jutaan terbaik untuk tahun 2026 versi gue. Ingat, handphone terbaik itu bukan yang paling mahal, tapi yang paling sesuai sama kebutuhan kalian. Mau buat harian, sekolah, orang tua, atau handphone cadangan. Link pembelian resmi dari masing-masing handphone sudah gue taruh di deskripsi video. Jadi, kalian bisa cek harga terbaru dan promo tanpa takut salah pilih. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian yang lagi cari handphone murah tapi gak murahan. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian handphone 1 jutaan mana yang paling worth it di tahun 2026? Gue pamit, sampai ketemu di video berikutnya.